Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau bahas bensin, spesifik untuk bensin Pertamina, spesifik untuk bensin yang tidak berubah terus ya. Jadi orang itu kalau pakai bensin sering ragu-ragu ya ketika terjadi perubahan sifat dari bensinnya. Jadi Pertalite jadi enak, Pertamax jadi nggak enak, Pertamax turbo mungkin jadi nggak enak juga. Itu orang sering ragu-ragu ya. Jadi kalau menemukan suatu fakta itu pasti ngomongnya itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi seringnya ngomong apa bener ya yang bensin Pertamax sekarang nggak enak, apa bener ya Pertalite nggak enak, padahal dia sudah punya bukti nyata. Bukti nyatanya itu adalah di kilometer per liter. Jadi ngomongnya saya dulu pakai bensin Pertamax itu bisa, misalnya kalau di motor ya, bisa 45 km per liter. Sekarang kok 42, 40 gitu ya. Kenapa ya? Mungkin ada cerita juga di Pertamax turbo ya, ya mestinya kira-kira sama juga di mobil. Misalnya saya dulu 1:15, tapi akhir-akhir ini kok cuma 1:11 ya. Padahal sudah ada angka mutlak gitu, tapi orang ragu-ragu. Nah, apalagi untuk mereka-mereka yang nggak pernah lihat angka kilometer per liter, cuma dari feeling gitu ya. Misalnya mesin makin panas, tarikan jadi nggak enak, akselerasi ini bawahnya kok berat banget, dulu ringan, top speed kok rasanya berkurang. Jadi kalau untuk soal bensin ini ya, bensin nggak berubah, orang itu ragu-ragu, terus tanya ke yang lain. Padahal yang namanya bensin itu bisa berubah, formula bensin itu bisa berubah. Banyak orang yang nggak tahu kayaknya bahwa Pertamina itu untuk bahan dasar bensinnya itu impor sebagian besar. Mungkin bener ada produksi lokal, tapi rasanya produksi lokal itu tidak keseluruhan ya. Kalau nggak salah mayoritas masih impor, dan tentunya nggak produksi sendiri. Karena kalau produksi sendiri lah kok harga bensin mengikuti harga internasional, kan yo aneh. Kalau bensin produksi sendiri ya nggak ngikuti harga internasional. Wong produksi sendiri, mau dijual berapapun kan terserah. Nah, tapi ini kan mengikuti harga minyak internasional. Ini sumbernya karena bahan minyaknya, bahan dasarnya itu enggak produksi sendiri, tapi impor. Ya, kilang minyak pun rasanya kebanyakan itu bukan milik Pertamina ya, tapi milik luar negeri. Terus Indonesia pun nggak bisa beli produk kilang minyak yang di Indonesia karena ngomongnya harganya lebih mahal.
Jadi ya penulis sendiri bingung ini sumber daya kita diolah sama asing, tapi terus kita kok jadi beli ke asing dengan harga mahal. Ya penulis jadi berpikir, ini apa untungnya untuk Indonesia ngasih sumber daya alam ke orang luar, dijupuk duit tak? Emang kalau misalnya produksinya setahun 5.000 barel, maka kita itu dapat bayaran dari apa jenenge yang kilang minyaknya sekian rupiah per barelnya gitu. Tapi yang aneh, kenapa kok Pertamina jadi nggak beli di dalam negeri gitu loh. Penulis waktu baca berita itu merasa aneh, Pertamina nggak beli di dalam negeri karena harganya terlalu mahal. Nah, beli di luar negeri ini pun kayaknya beda-beda ya, nggak selalu tetap, nggak selalu kontrak jangka panjang 10 tahun dari pihak ini gitu. Kayaknya kayak serabutan gitu ya. Ada yang jual kayak beli di pasar apa jadinya, pasar tembakau gitu ya, pasar ikan. Oh, ini kebetulan lagi produksi lebih, siapa yang mau beli? Ini produk sisa kami, produk KW2 kami. Produk KW1 nya dipakai sendiri, produk KW2 nya dijual ke umum. Nah, terus dari orang Pertaminanya serabutan beli. Oh iya ini cocok untuk Indonesia ini. Entah apa model kayak gitu. Tapi penulis sendiri ya mengamati ya, bahwa yang namanya bensin Pertamina di 1 SPBU itu kualitasnya bisa berubah. Saat penulis pakai Pertamax, penulis mengamati ya, berapa kali berubah ya, 4 kali berubah kalau nggak salah ya. Ada yang berubahnya cuma sehari, ada yang berubahnya beberapa bulan. Pertalite awal-awal penulis itu skeptis. Pertama kali nyoba antara Pertamax dengan Pertalite, Pertamax menang jauh. Pertalite itu nggak enak. Jadi penulis kan termasuk cukup sering ya melakukan 0-100 di tempat depan itu, lampu merah depan, cukup sering. Dulu pakai premium, pakai Pertamax, performa motor penulis itu kalau jam segini ya kira-kira 17 detikan ya, 18 detik itu lambat, 17 detikan. Terus karena Pertamax jadi ngelidik, jadi nyendat-nyendat, penulis pakai Pertalite. Saat itu pakai Pertalite turun langsung performanya. Jadi Pertamax itu 16, sekian, kebetulan pas lagi olinya pakai oli bagus. Terus kemudian pakai Pertalite turun jadi 19 detikan ya, dan itu konsisten selama sebulan penuh. Penulis pakai Pertalite terus, nggak pernah sampai 18 detikan, selalu lebih dari 19 detik, kadang 20 detik juga. Jadi Pertalite saat itu bikin motor penulis lambat. Nah sekarang entah mulai kapan ya, penulis nggak sempat senggang lama nggak melakukan 0-100, terus melakukan 0-100 lagi. Nah itu penulis jadi mengamati. Ternyata akhir-akhir ini pakai Pertalite, performa motor penulis jadi meningkat lagi. Jadi bisa bahkan 16 detik ya, seringnya 17 detik. Nah kan unik ya, dulu pakai Pertalite 19 detik,
terus mendadak jadi berubah jadi 17 detik lah dapat. Penulis juga wis males ya pakai Pertamax, karena terakhir coba performa turun yang kalau nggak salah biasanya itu 16 detikan, ketika Pertamax berubah harga jadi 20 detik malah mungkin ya, penulis lupa. Pokoknya Pertamax itu rasanya gak enak sama sekali. Jadi kelihatan lah di angka 0-100 nya berubah mendadak, karena memang itu bahan bakar ya. Bahan bakar sangat mempengaruhi performa. Nah itu padahal satu SPBU, satu tempat pengisian bahan bakar yang sama. Kalau tempatnya beda, ada kemungkinan juga bahan bakar beda. Walau mungkin ada yang sama, misalnya SPBU sini Pertalite-nya atau Pertamax-nya itu sama dengan SPBU yang ini. Ada juga yang marah, SPBU ini bensin Pertamax-nya atau Pertalite-nya akan merusak performa jauh gitu ya. Jadi kalau orang sekarang mungkin yang tahu itu adalah beda SPBU, rasanya Pertalite-nya bisa beda. Tapi orang sering ragu ya, ketika di tempat yang sama itu Pertalite atau Pertamax bisa beda. Ya jangan ragu lah ya, karena ya memang ya yang namanya Pertamax atau Pertalite itu nggak bakal terus sama, karena memang ya Pertamina nggak memproduksi sendiri, tapi beli dari luar. Beli dari luar pun nggak selalu di tempat yang sama, bisa ganti-ganti. Biasanya berhubungan dengan harga berubah, seringkali kemampuan bensinnya berbeda. Ya entahlah ya, mengapa kok negara lain bisa produksi bensin sementara kita ini enggak. Padahal negara kita termasuk negara anggota pengekspor minyak ya. Entah mengapa kok sekarang nggak produksi sendiri ya. Nggak tahulah, itu politik. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.